Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Guru Informatika. Oke, untuk kali ini kita masih tetap menggunakan aplikasi yaitu CorelDRAW. Lalu untuk materi yang bakal kita bahas yaitu mengenai group, combine, intersect, trim, sama well. Sebelum kita mulai mempraktekannya, kita kenal dulu apa fungsi grup dalam Corel. Grup ini berfungsi untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu, sedangkan combine hasilnya kayak gini, menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu dan bersinggungan tidak akan mempunyai warna. Lalu untuk intersect, mengambil objek dari hasil dua perpotongan dua objek. Lalu untuk trim, menghilangkan sebagian objek dengan objek lain yang bersinggungan. Sedangkan untuk quell, untuk menghubungkan dua objek atau lebih tanpa garis pepotongan. Ya, teman-teman, untuk praktiknya, oke, pertama saya copy dulu yang ini ya. Buat teman-teman bisa dipraktekkan. Untuk yang grup, pertama untuk kita buat seperti ini, kita buat menggunakan reticle tool, atau kita bisa menggunakan pencet di shortcut keyboard yaitu menggunakan tombol F6. Caranya kita buat, ketika teman-teman pengen presisi atau menjadi kotak dengan presisi, teman-teman bisa gunakan sambil menekan tombol di keyboard CTRL ya. Lalu kita buat kasih warna, lalu kita buat satu objek lagi menggunakan ellipse tool, atau teman-teman bisa gunakan tombol keyboard F7. Kita buat kembali hasilnya kayak gini, kita kasih warna, lalu kita arahkan. Kita buktikan kita menggunakan grup. Artinya kita menggabungkan dua objek menjadi satu. Caranya yaitu teman-teman pencet CTRL sama G pada keyboard. Oke, sehingga hasilnya ini. Berbeda ketika teman-teman belum menggrup, ketika teman-teman satukan, teman-teman pilih ini satu persatu ya. Kalau sudah menjadi grup, ini menjadi satu, teman-teman klik acak aja, ini menjadi satu. Itu untuk cara pertama untuk menggrupkan. Sedangkan untuk cara kedua, yaitu teman-teman bisa sorot objeknya, lalu klik kanan, lalu ada pilihan grup. Oke. Ini untuk grup. Lalu teman-teman bisa kecilkan. Itu teman-teman. Yang kedua, combine. Combine ini berfungsi untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu dan yang bersinggungan tidak akan mempunyai warna. Oke, kita lihat contohnya. Kita buat seperti biasa, seperti kayak tadi. Tak dulu, kita kasih warna untuk membedakannya. Kita buat ellipse tool. Kita kasih warna kembali. Kita pilih objeknya menggunakan pick tool. Satukan, lalu kita sorot objeknya yang bakal kita combine. Kita klik combine ikonnya seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan shortcut di keyboard yaitu CTRL dengan L. Sehingga hasilnya ini adalah seperti ini. Dan objek yang bersinggungan ini tidak mempunyai warna. Selain menggunakan objek ini, teman-teman bisa menggabungkan menggunakan teks. Contoh, saya menggunakan teks, saya buat dulu objeknya. Teman-teman buat lagi tulisannya. Misalnya combine. Oke, teman-teman pindahkan ke sini. Teman-teman ketika membuat teks, teman-teman bisa rubah juga untuk tulisannya. Mau fontnya mau seperti apa? Saya menggunakan Bondoni. Untuk size-nya saya rubah menjadi 48. Satukan. Oke, ini kita pindahkan dulu ya. Kita sorot, lalu kita gunakan combine. Sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, teman-teman bisa geser-geserkan saja, gitu ya. Jika teman-teman pengen kecilkan, silakan teman-teman kecilkan. Oke, selanjutnya ada namanya intersect. Intersect ini adalah mengambil objek dari dua hasil perpotongan dua objek. Contoh, teman-teman bisa buat sebuah objek seperti tadi, objek sederhana. Lalu kita kasih warna.
Lalu teman-teman bisa buat lagi objek kembali, kita kasih warna untuk membedakannya, kita satukan, kita satukan, kita gunakan intersect. Logo intersect yaitu seperti ini, yang ada di tombol yang di properti bar yaitu seperti ini. Kita pilih, dan ketika kita pilih kita bisa arahkan nih yang sudah intersect ini, bisa keluarkan. Ini adalah hasilnya. Ini ya, ini adalah hasilnya. Lalu selain objek tersebut kita gunakan teks. Kita coba, saya gunakan tulisan dahulu intersect intersect. Kalau tadi kita menggunakan objek, sekarang kita coba menggunakan namanya yang lain. Contoh, sorry kita buat dulu sini, kita buat dahulu tulisan intersect-nya. Lalu kita buat menggunakan freehand tool. Kita gambar acak saja. Lalu kita satukan objeknya, kita kasih warna. Oke. Setelah kita buat objek seperti ini, lalu kita masuk ke pick tool, kita sorot objeknya, kita gunakan intersect. Lalu sudah beres, ini ada hasilnya. Lalu kita kasih warna kembali, kita geserkan. Apa yang bakal terjadi? Ini sebenarnya seperti tidak terjadi apa-apa, tapi seandainya kita teman-teman teliti, kita klik kembali, kita kasih warna, hasilnya seperti ini. Kalau untuk objek yang tidak kita perlukan, kita gunakan delete saja, gitu ya. Nah, ini teman-teman nih, ketika teman-teman teliti, ini kan masih belum menjadi eh, satu nih tulisannya kan. Ini seakan-akan yang tadi itu nempel di sini. Ketika pengen disatukan, teman-teman sorot saja, kita kombinasikan klik kanan dengan groove itu, tekan klik kanan groove. Atau teman-teman bisa pencet Ctrl G, sehingga seakan-akan menyatu gitu ya. Ketika teman-teman pindahkan juga hasilnya gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Lalu untuk yang trim, berbeda dengan trim, ketika trim, kita buat sebuah objek. Oke, kita buat sebuah objek. Objek kasar, kita kasih warna. Teman-teman saya pengen gunakan eh, start tool. Start tool di sini teman-teman bisa lihat di sini ada sudutnya apakah mau 5, mau 4, mau 3 dan ini minimal 3 ya. Ketika ketiga hasilnya seperti ini. Ketika pengen teman-teman menjadi 4, 5, 6 ini berubah atau berbeda beda. Saya buat menjadi 3 saja dulu deh. Biar terlihat perbedaannya. Kita kasih warna magenta. Ini kita satukan di sini. Perbedaannya satu, kita buat atur satu, kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita geserkan objeknya, kita geser Ctrl V lagi, atau kita paste, kita geserkan objeknya, sekali lagi kita buat geserkan objeknya. Oke. Itu kita mengetahui perbedaannya ya. Lalu setelah beres, kita gunakan namanya trim. Trim. Nah, trim yang ini nih. Shortcutnya yang di sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, kita klik trimnya sehingga hasilnya seperti ini. Kita pilih objek yang tadi, kita pencet shift, shift lagi objek yang bagian atasnya ini, kita geserkan ke atas. Atau teman-teman bisa pilih objek yang di bawahnya saja, teman-teman bisa ke bawahkan. Ini adalah hasilnya. Karena trim ini adalah menghilangkan sebagian objek dengan objek yang lain yang bersinggungan gitu. Yang putih-putih ini adalah hilang. Berbeda dengan well, berbeda dengan well. Kalau well, teman-teman, ini artinya menggabungkan dua objek tanpa garis perpotongan. Caranya nih, teman-teman, misal saya buat sebuah objek, objek seperti ini, kita tadi buat dua objek atau lebih ya, kita buat dua objek atau lebih, seperti ini, satu lagi, buat seperti ini. Contoh nih ya, teman-teman, lalu kita kasih warna, ini kasih warna saya warna kuning, ini untuk warna orange, lalu kita kasih warna blue. Kita gunakan well. Sorot objeknya, lalu kita gunakan well. Sehingga hasilnya
menjadi warna kuning gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal buat sebuah logo seperti ini. Caranya, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman buat sebuah ellipse tool, sebuah lingkaran, lalu teman-teman bisa menggunakan namanya freehand tool, to point line, atau bezier, atau pen tool. Nah, kali ini saya bakal menggunakan pen tool. Caranya, teman-teman bisa gunakan klik di sebelah kiri, lalu arahkan ke gambar seperti menggambar biasa. Misalnya teman-teman ya. Nah, udah beres kayak gini, ini masih ada kan? Teman-teman bisa klik escape. Teman-teman lalu kembali menggunakan pen tool, kita gambar untuk yang pinggirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagian sininya kita masukkan. Lalu kita bisa kasih warna. Nah, teman-teman ini kan sudah jadi ini gedungnya nih. Sedangkan kita membutuhkan dua warna yaitu biru muda sama biru ini kan ya. Caranya teman-teman ketika seandainya teman-teman pertama gunakan masih di sini masih gunakan pen tool. Teman-teman buat garis horizontal untuk pemotongannya. Udah beres, teman-teman klik escape. Teman-teman bisa atur rapihkan. Apabila terlalu besar, teman-teman bisa geserkan. Kalau teman-teman untuk menggunakan shape tool ya, teman-teman ya. Teman ini kita atur kembali. Nah, udah beres kayak gini. Teman-teman bisa gunakan kembali shape tool kembali. Nah, sorry maaf, teman-teman bisa menggunakan pen tool kembali. Bisa buat yang kedua kalinya. Gunakan pen tool, teman-teman bisa gunakan. Kita buat sebuah garis kembali. Masukkan note. Dan selanjutnya, ini kan belum nyatu nih, teman-teman bisa geserkan ini supaya nyatu ya, satuin ke note-nya. Sehingga untuk pewarnaannya, teman-teman bisa gunakan namanya teman-teman bisa menggunakan smart fill, ini. Teman-teman bisa rubah warnanya di sebelah sini. Saya gunakan warna yang agak lebih biru. Teman-teman klik saja. Dan untuk di sini, ketika teman zoom, ini ada garis perpotongan ya. Teman-teman double klik saja sampai warna ini hilang. Untuk yang sebelah sini juga ini ada terpotong, teman-teman bisa zoom, klik, double klik. Lalu untuk yang bawahnya, saya pengen agak birunya lebih tajam. Lebih tajam, double klik. Saya kira-kira warnanya seperti ini. Lalu teman-teman masih menggunakan smart fill tool, masih gunakan smart fill. Teman-teman double klik saja supaya warna ini hilang. Saya teman-teman ya. Untuk bagian kirinya juga sama. Bagian kirinya juga sama. Nah, kayak gini teman-teman bisa gunakan. Untuk bagian bawahnya teman-teman bisa menggambar, bisa menggunakan freehand tool. Kalau saya bakal menggunakan freehand tool. Teman-teman buat seakan-akan ini mirror atau seakan-akan ini warna. Seakan-akan ini bercermin gitu kan. Sampai ke note kembali. Ingat ya teman-teman ini harus sampai dari ujung titik ini harus sampai ke note kembali ya. Teman-teman bisa gunakan ketika kita kasih warna bisa tidak. Ketika tidak bisa kasih warna teman-teman bisa gunakan smart fill tool. Teman-teman bisa lakukan. Kita cari warna yang agak soft. Kita masukkan sini. Sebelah sini juga sama. Nah, ini kan sudah jadi ini teman-teman ya. Untuk yang ini kan tidak terlihat nih ya teman-teman ya. Oh, sorry. Untuk lingkaran ini kan kita gunakan fungsi biar menduplikat, biar tidak merubah lagi. Caranya teman-teman masuk ke Windows, Docker, nah klik Transform. Apabila belum ada, teman-teman bisa masuk lagi Windows, Docker, lalu masuk ke Transform. Sehingga muncul tampilan kayak gini.
Lalu di sini kita buat kopinya satu. Nah, setelah buat kopinya satu, teman-teman bisa gunakan shift, pencet shift, lalu arahkan ini mau segimana. Misal saya buat seperti ini, saya buat warna, saya buat warna seperti ini. Ya, teman-teman ya paham ya. Ini seakan-akan nih karena seandainya warna ini terlalu kecil, besar, teman-teman bisa atur. Ya, teman-teman paham? Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, untuk bagian sini, ini kan kita pengen buat sebuah matahari nih ya. Kita atur untuk ininya, kita perkecil, kita atur bagian lingkaran sininya, kita pilih menggunakan Paint Tool. Apabila tidak menggunakan Paint Tool, hasilnya kayak gini, kita gunakan klik Paint Tool, sehingga hasilnya seperti ini, lalu kita arahkan ini ya. Pecah menjadi dua, sehingga hasilnya seperti ini. Sudah beres? Teman-teman bisa gunakan untuk mempercantiknya, cantiknya, teman-teman bisa gunakan namanya eh reticle tool. Kita buat reticle tool, kita bakal buat awan. Nah, kita bakal buat awan. Ketika teman-teman lihat nih, teman-teman ketika hasilnya kotak kayak gini, teman-teman bisa geser menggunakan shape tool, geser saja ini menjadi sebuah lingkar, menjadi sebuah cekungannya tidak terlalu tajam. Setelah beres, teman-teman bisa klik copy, paste. Teman-teman bisa atur ini mau seperti apa. Misal saya buat seperti ini, satu, saya buat kembali, copy, copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita arahkan. Saya buat seperti ini. Oh, biar indah, saya sorot ini warnanya menjadi putih. Lalu untuk line-nya saya tidak menggunakan line. Kita geser kayak gini, hasilnya seperti ini. Ketika ini terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan. Oke ya, teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini terlalu banyak nih. Ini ya kita lihat saja. Satu, dua, tiga. Berasa cukup? Kita gunakan grup caranya CTRL G. Kita copy, sorry, kita udah di grup, kita copy, kita paste, kita atur-atur. Seperti apa gitu kan. Misalnya mau kita geser, mau kita apa, ini bisa. Tukernya kita yang dulu ya. Nah, atur, Ctrl V kembali. Ya, seperti ini. Tergantung teman-teman mau membuat garisnya seperti apa nih ya. Mau buat awannya seperti apa, misalnya seperti ini. Untuk bawahnya saya juga buat sebuah awan juga. Bawahnya kembali saya buat awan juga. Biar terlihat lebih mirip. Misalnya buat yang awan seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai terlihat bagus nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen menambahkan sebuah teks. Ketika teman-teman menambahkan sebuah teks, ketika teman-teman klik teks, teman-teman klik yang A ini, lalu teman klik sembarang, ini hasilnya tetap horizontal. Misal, ini hasilnya adalah horizontal. Akan tetapi bagaimana teman-teman ketika pengen membuat teks yaitu melengkung. Melengkung caranya teman-teman klik, lalu arahkan ke bagian sini, bagian yang lingkaran ini, lalu teman-teman klikkan Journey Mountain. Nah, ketika teman-teman hasilnya kayak gini kan nggak enak nih ya. Teman-teman bisa geserkan objeknya biar pas ya. Karena kan segini. Teman-teman ketika pengen merubah warnanya, merubah fontnya, teman-teman bisa masuk ke bagian sini. Lalu saya gunakan Bodoni. Bodoni untuk warnanya saya gunakan warna biru. Misalnya untuk warnanya saya gunakan warna biru. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk menghilangkan lingkaran yang sebelah sini, kita gunakan non. Lainnya kita hilangkan. Yang lingkaran ini kita hilangkan, kita masuk ke sini, lalu lainnya kita hilangkan. Sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.